Responsi UAS kimia dasar 1. Untuk subbab yang pertama yaitu membedakan asam basa. Soal yang pertama itu perhatikan persamaan reaksi berikut. Persamaan reaksi yang pertama yaitu H2CO3 menghasilkan produk 2H+ dan CO3 2-. Persamaan reaksi yang kedua yaitu HNO3 menghasilkan produk H+ dan NO3. Persamaan reaksi yang ketiga yaitu NH4OH menghasilkan produk NH4+ dan OH-. Tentukan zat asam basa menurut Arrhenius. Nah, kita bisa tahu bahwa untuk membedakan asam basa itu ada 3 teori, yaitu pertama teori Arrhenius, kedua Bronsted-Lowry, dan juga ada Lewis. Nah, karena ini ditanya menurut Arrhenius, maka kita selesaikan menurut Arrhenius. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu pengertian asam basa menurut Arrhenius itu apa sih? Nah, asam menurut Arrhenius itu adalah zat yang menghasilkan ion H+ ketika dimasukkan ke dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- ketika dimasukkan ke dalam air. Setelah kita mengetahui pengertian asam basa menurut Arrhenius, kita biasa menyelesaikan persamaan reaksi dari soal ini. Untuk mengetahui apakah reaksi 1, 2, 3 ini yaitu asam atau basa. Nah, pertama kita lihat bahwa H2CO3 itu menghasilkan produk H2H+. Nah, untuk persamaan reaksi yang kedua, yaitu HNO3, dia menghasilkan produk H+ juga. Dari persamaan reaksi 1 dan 2, dapat kita simpulkan bahwa dia itu adalah zat asam menurut Arrhenius, karena dia itu menghasilkan ion H+. Selanjutnya, kita bisa lihat dari persamaan reaksi yang ketiga, NH4OH itu dia menghasilkan ion OH-. Nah, karena dia menghasilkan ion OH-, dia itu termasuk zat basa menurut Arrhenius. Selanjutnya ada subbab menghitung pH. Nah, untuk soal yang pertama, berapa pH larutan NaOH 0,1 m? Untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumus OH- sama dengan sigma OH dikali dengan MB, di mana sigma OH itu adalah jumlah OH yang ada di dalam larutan, dan MB adalah molaritas basanya. Pertama-tama, kita ketahui dulu apa aja yang ada di soal. Sigma OH-nya itu dia 1. Kenapa 1? Karena sigma OH kan jumlah OH yang ada di dalam larutan. Nah, jumlah OH yang ada di dalam larutan NaOH itu ada 1. Maka kita tulis sigma OH-nya adalah 1. Untuk MB, molaritas basanya itu sudah diketahui di soal, yaitu 0,1 m. Setelah kita mengetahui apa aja yang ada di soal, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu OH- sama dengan sigma OH dikali MB. Nah, kita tinggal masukkan sigma OH adalah 1, MB-nya adalah 0,1. Dikalikan, hasilnya adalah 0,1 atau 10 pangkat minus 1 untuk OH-nya. Nah, setelah kita mencari OH-nya, kita bisa mencari POH-nya dengan menggunakan rumus minus log OH-. Nah, OH-nya kan tadi kita sudah menemukan bahwa 0,1, tinggal masukkan saja ke dalam rumus menjadi minus log 0,1. Hasilnya POH adalah 1. Nah, kita itu belum menemukan pH larutannya dari NaOH 0,1 m. Ini masih dalam bentuk POH. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan persamaan pH ditambah POH itu sama dengan 14. Berarti pH itu sama dengan 14 dikurangi POH. Nah, POH-nya kan kita tadi sudah menemukan, yaitu 1. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi 1, jadi pH larutan NaOH 0,1 m hasilnya adalah 13. Untuk soal yang kedua, yaitu tentukan pH campuran pada 1 liter larutan yang terbentuk oleh NH4OH1M dan NH4Cl1M jika diketahui Kb NH4OH itu adalah 0,00001 atau 10 pangkat minus 5. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu apa aja yang ada di soal. Nah, di sini diketahui bahwa NH4OH itu dia termasuk ke dalam basa lemah karena dia memiliki tetapan basa lemah yaitu 0,00001 atau 10 pangkat minus 5. Lalu ada NH4Cl yaitu garam. Setelah kita mengetahui apa aja yang di soal, kita bisa menggunakan rumus OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol garam. Ini adalah rumus buffer. Nah, kita lihat bahwa di sini itu diketahui mol basa lemah dan juga mol garam, tapi kita belum mengetahui mol basa lemah dan
mol garamnya itu berapa. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus molaritas dikali dengan volume. Nah, untuk mol yang pertama dari NH4OH, mol basa lemahnya, itu molaritas basa lemah 1 dikali dengan volumenya, yaitu 1 liter, menghasilkan 1 mol untuk mol NH4OH. Selanjutnya, untuk mol dari NH4Cl atau garam sama menggunakan rumus molaritas dikali volume, di mana molaritas NH4Cl itu adalah 1 dikali dengan volumenya adalah 1 liter, volume larutan yang terbentuk 1 liter, hasilnya 1 mol. Nah, setelah kita mengetahui mol dari masing-masing basa lemah dan juga garam, kita bisa menggunakan rumus tadi, yaitu OH- sama dengan Kb dikali dengan mol basa lemah dibagi dengan mol garam. Tinggal dimasukkan saja yang sudah kita cari tadi dengan Kb, ini diketahui di soal tetapan basa lemahnya, yaitu 0,00001 atau 10 pangkat minus 5 dikali dengan mol basa lemahnya 1 dibagi dengan mol garamnya 1. Hasilnya adalah 0,00001 atau 10 pangkat minus 5. Nah, setelah kita mencari OH-, sama seperti yang nomor 1 tadi, kita mencari pOH dulu. pOH-nya kita menggunakan rumus minus log OH-, di mana minus log 10 pangkat minus 5 adalah 5. Kita belum menemukan pH campurannya, jadi kita menemukan pH campurannya itu dengan menggunakan persamaan pH sama dengan 14 dikurangi pOH, di mana pOH-nya itu adalah 5. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi 5 adalah 9.